Sampai sini gue paham kenapa pada akhirnya perfeksionis itu bisa matiin lo punya karya, bisa matiin lo punya karir, dan bisa matiin lo punya masa depan. Karena perfeksionis itu mementingkan 3 hal ini. Yang pertama, mementingkan ego lo, mementingkan apa yang lo mau sesuai dengan keinginan lo. Kayak misalnya contoh, lo seorang koki, lo mau masak sesuatu. Lo mau masak misalnya contoh masak mie goreng, tapi lo terus-menerus menambahkan bumbu supaya rasa mie-nya tuh semakin perfect menurut lo. Tapi ternyata ketika masakan lo dicoba oleh konsumen yang lain, kata mereka, ini bumbunya terlalu aneh. Yang kedua, perfeksionis itu mementingkan validasi dari orang lain. Nah, ini yang paling parah. Kenapa? Karena pada akhirnya lu hanya membuat sesuatu, lu berkarya, lu mengkreasikan sesuatu, itu hanya untuk disukai oleh orang lain. Itu hanya untuk dipuji-puji, dipuja-puja oleh orang lain. Itu hanya untuk mendapatkan pesan yang indah, kata-kata yang indah dari orang lain. Yang pada akhirnya, itu semua membuang-buang waktu lu. Ya, dan yang ketiga, perfeksionis itu terlalu banyak memakan waktu. Kenapa? Karena ketika lu melakukan sesuatu hal, ketika lu berkarya, contoh misal lu kayak gue bikin video, gue ngonten 2 hari sekali. Misalnya gue terlalu perfeksionis, gue pengen bikin editing yang kayak, contoh misalnya kayak Raymond Chin, gue pengen bikin editing video kayak Ferry Irwandi, tapi gue nggak melihat kapasitas diri gue dan juga waktu yang gue punya. Pada akhirnya 2 hari ngonten itu nggak akan pernah terjadi. 2 hari sekali ngonten itu nggak akan pernah terjadi. Karena gue terlalu banyak memasak si konten ini supaya menjadi perfect bagi diri gue nggak pernah puas. Pada akhirnya gue nambahin editing lagi, tambahin lagi editing, dan konsistensi gue nggak akan pernah terjadi kalau gue masih perfeksionis. Dan untuk menghalau semua perfeksionis ini, sifat perfeksionis yang buruk ini, lo bisa nemuin solusinya di akhir video. Tonton sampai selesai. Sebelumnya perkenalkan, gue Irfan Syaputra yang lagi konsisten bikin konten 2 hari sekali. Dari pembahasan perfeksionis yang sebelumnya, gue pengen bawa nih kasus perfeksionis ini kepada kita semua yang mau bikin konten. Berapa banyak dari lo semua yang pada hari ini pengen banget jadi konten kreator, pengen banget bikin sebuah konten, pengen banget ada konten di diri lo yang pada akhirnya mungkin bisa jadi penghasilan lo, bisa jadi lo dikenal banyak orang, lo bisa sharing ke teman-teman lo dan lain sebagainya. Intinya lo pengen banget bikin konten. Tapi ternyata selama berjalan lo bikin konten, selama niat itu lo bikin konten, lo terlalu banyak memasukkan unsur-unsur perfeksionis. Oh, gue pengen nih, nanti videonya kayak gini. Oh, nanti gue pengen videonya kayak gini. Oh, ntar konten gue kayak si ini, dan si ini. Oh, nanti gue poles terus konten gue. Gue jadiin konten ini konten yang terbaik yang pernah ada. Ketika lo memainkan perfeksionis itu, dan pada akhirnya apa? Konten lo nggak ada kan? Nggak ada yang lo buat, nggak ada yang terjadi. Mungkin lo udah bikin juga, tapi ternyata nggak lo naikin karena lo merasa itu kurang bagus. Ini sama kasusnya kayak gue. Ketika di tahun 2018 kemarin, gue pengen banget bikin konten di YouTube. Sampai pada akhirnya gue udah coba untuk rancang semuanya. Gue sampai pinjam kamera karena kala itu gue belum punya kamera. Terus abis itu gue coba untuk beli mic yang masih murah-murah. Terus juga gue udah beli lighting-lightingan, ya softbox apa segala macam. Kayak sekarang aja gue masih pakai softbox yang gue beli dari 2018 kemarin. Gue udah siapin meja, gue udah siapin semuanya, dan sampai di posisi gue udah merekam diri gue udah edit tuh video, dan udah gue upload di YouTube. Tapi akhirnya apa? Ketika gue ngeliat videonya, oh kayaknya resolusinya kurang bagus ya, oh kayaknya videonya kurang terang ya, oh kayaknya videonya kurang editingnya kurang bagus apa segala macam, dan akhirnya videonya gue hapus dari YouTube 2018. Kalau misal minta bukti, sorry, saking gue nggak sukanya kala itu, saking gue perfeksionisnya kala itu, gue hapus videonya sampai ke file-filenya. Lu bayangin, lu udah effort sedemikian rupa, tapi ketika lu cuman mau ego lu dan validasi orang supaya lu lihat itu, yang udah lu ngabisin waktu juga, terus pada akhirnya nggak jadi gitu. Pada akhirnya lu jadi mati tuh karya karena perfeksionis lu gitu. Parah banget kan. Dan pada saat itu yang ada di pikiran gue adalah, coba gue punya kamera nih yang lebih proper. Gue kalau bisa pakai Sony A6 apa enggak A63 nih. Kalau bisa gue punya mic nih yang lebih bagus. Oh, minimal gue ngonten di HP nih gue pakai iPhone deh. Oh, minimal gue punya set ruangan yang lebih proper nih. Dan ya, seperfeksionis itu. Itu yang ada di pikiran gue kala itu. Dan di 2 tahun kemudian, di tahun 2020, alhamdulillah, barang-barang yang gue inginkan di 2018 semuanya kebeli. Mulai dari kamera, gue udah beli mic Saramonic, gue udah beli gimbal,
dan beberapa perintilan lainnya. Oke, mungkin di luar konten, gue jadikan kamera ini sebagai pekerjaan gue menjadi freelance photographer. Tapi di sisi lain, di sisi yang tadi soal konten ini, 2020 terulang kembali. Persis kayak di tahun 2018, gue udah set ruangan, gue udah pasang lighting dengan benar, gue udah pakai Sony A6400, gue udah pakai mix harmonic dan lain sebagainya. Dan lo tahu, konten itu udah gue edit juga, konten itu udah gue upload juga, dan kontennya nggak ada sekarang. Karena apa? Karena gue hapus. Gue hapus dan gue masih menginginkan kualitas yang lebih tinggi daripada Sony A6400. Perfeksionis itu ngancurin banget lu punya karya, perfeksionis itu ngancurin banget lu punya waktu, dan perfeksionis itu ngancurin banget lu punya karir. Kalau lo nggak bisa ngendalin perfeksionis lo akan terus berada di ruangan pemborosan waktu. Lo nggak akan pernah dapetin hasil-hasil yang signifikan. Atau ternyata lo malah mendapatkan kehancuran di akhir. Soal kehancuran ini, gue punya cerita menarik dari buku Effortless karya Greg McKeown. Gue udah baca buku ini dan masih gue baca terus karena gue suka. Ini ngebantu banget buat lo semua perfeksionis abis yang terlalu perfeksionis yang pada akhirnya malah ngancurin karya lo. Lo bisa baca buku ini. Kalau misalnya lo mau gue untuk bahas buku ini, nanti di video selanjutnya akan gue coba kulik satu-satu dan akan coba gue ambil beberapa intisari dari buku ini. Soal perfeksionis, di buku Effortless karya Greg McKeown itu ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita yang dimana perfeksionis itu membawa kepada kehancuran. Gue akan ceritakan dengan cerita versi gue. Jadi dahulu ada sebuah proyek besar, proyek untuk membuat kapal yang sangat besar. Mungkin bisa jadi dulu kayak Titanic gitu ya. Tapi ini versinya untuk kapal-kapal penjelajah. Nah, ada seorang raja. Dia menginginkan untuk bikin kapal tersebut, kapal yang besar ini, untuk menjelajahi lautan samudra. Nah, ditunjuklah seorang ahli, kita bisa bilang aja ahli kapal ya. Ditunjuklah seorang ahli kapal untuk memimpin proyek besar ini. Akhirnya seberjalannya waktu, kapal ini sudah mencapai tahap hampir selesai. Dan karena sang raja ini merasa masih ada yang kurang, akhirnya dia berpikir, oh, kayaknya kapal ini karena mau menjelajahi kita harus save nih dari para mungkin ada pembajak ya, atau mungkin ada kejahatan-kejahatan di laut. Oke, saya mau bikin kapal ini dipenuhi oleh senjata. Pada akhirnya sang raja meminta kepada sang ahli kapal. Pokoknya harus ada 36 meriam 2 lantai atas dan lantai bawah, dibuat jendela, ditambah 12 meriam kecil, 48 mortir, dan 10 kaliber. Akhirnya sang ahli kapal ini berpikir keras bagaimana caranya menghitung ulang kapal ini supaya bisa dimasuki oleh senjata-senjata yang kita bisa bilang itu cukup berat ya. Jadi sang ahli kapal ini harus ngitung lagi dari awal. Akhirnya dikerahkanlah ribuan pekerja untuk menyelesaikan kapal ini. Dan ketika kapal ini hampir selesai, sang raja berpikir lagi nih, wah, kayaknya kita harus lebih kuat nih. Kapal ini harus lebih aman. Saya mau nambahin lagi. Gak mau tahu, pokoknya ada 48 meriam. Dia ngomong ke sang ahli kapal. Mendengar perkataan itu, sang ahli kapal terkejut dan dia terkena serangan jantung dan pada akhirnya meninggal dunia. Karena sang ahli kapal meninggal dunia, akhirnya proyek ini dilempar ke asistennya sang ahli kapal. Ya udah, mau tidak mau sang asisten ini bikin dong permintaan dari sang raja. Dia menuruti, dia coba untuk hitung ulang dan akhirnya dia bangun lagi. Dia tambahkan di kapal tersebut ada sebanyak 48 meriam. Dan akhirnya kapal ini selesai. Sudah ada meriam, sudah ada banyak senjata, kapal ini besar dan lain sebagainya. Sang raja dengan perfeksionisnya dia masih meminta, wah, ini kayaknya kapalnya bagus nih kalau ada ukiran-ukiran. Wah, ini kayaknya kapalnya bagus nih kalau ada pahatan-pahatan kayu supaya terlihat lebih mewah. Dan pada akhirnya sang asisten ini menuruti perkataan dari sang raja. Dibuatlah, dia kerahkan lagi para pasukan untuk mengukir kapal. Dan akhirnya kapal ini selesai. Dan sampailah kita di waktu kapal ini dicoba untuk dilayarkan. Tanpa ada percobaan sebelumnya, kapal ini perdana pertama kali langsung diluncurkan dan langsung dilayarkan. Dan kalian tahu, ketika kapal ini sudah menyentuh lautan, sudah mengapung di atas air, kapal tersebut tertiup oleh angin yang sebenarnya juga nggak kencang-kencang banget ya. Tertiup oleh angin sedikit, kapal tersebut miring. Akhirnya
Ada air yang masuk dari jendela, yang dimana di situ ditaruh meriam. Air pun masuk, dan usaha berbulan-bulan untuk membangun kapal tersebut semuanya sirna dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Kapal tersebut tenggelam. Akibat dari perfeksionis sang raja, dana yang tadinya sedikit menjadi besar untuk membuat sebuah kapal, dan kapal pun tenggelam, hancur dan tenggelam, dan juga ada sebuah nyawa yang pada akhirnya harus dikorbankan untuk membuat sebuah kapal ini akibat dari perfeksionisnya seorang raja. Dari cerita ini kita mulai paham ya, dari bahaya sifat perfeksionis yang terlalu perfect. Yang dimana pada akhirnya semuanya jadi sirna, semuanya jadi hilang gitu. Ketika kita menginginkan untuk membuat sesuatu, berkarya, kita terlalu berlebihan, waktu terbuang, uang terbuang, mungkin kita hanya mengincar validasi, dan juga lain sebagainya. Untuk meminimalisir hal tersebut, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita terapkan di dalam hidup kita supaya kita nggak terlalu perfeksionis. Kalau misal lo mau mulai untuk berhenti perfeksionis, berikut ini adalah hal-hal yang harus lo lakukan. Yang pertama, lo turunin ego lo dan berhenti mengejar validasi orang lain. Dari tadi yang gue omongin sering banget soal ego dan juga validasi. Karena menurut gue ini adalah sifat manusia yang dimana kita tuh suka banget dipuji, kita tuh suka banget mendengarkan perkataan baik dari orang lain, dan kita benci dikatakan buruk oleh orang lain. Kita benci kalau kita dikatain bego, kita benci kalau kita dikatain jelek. Jadi kita mengupayakan diri kita dengan egonya kita supaya kita tuh selalu perfect nih, tapi cuman buat dilihat orang, kan percuma. Jadi lebih baik kita turunin ego, kita turunin niat kita untuk divalidasi orang lain, kita coba untuk buat something, kita coba untuk berkarya tanpa mendengarkan perkataan dari orang lain. Berkarya dari hati. Yang kedua, coba lu untuk konsisten bikin sesuatu. Konsisten dari awal, konsisten dari berantakan sampai rapi. Sama seperti gue. Yang tadi gue bilang, gue lagi rajin-rajinnya untuk bikin konten. Target gue 2 hari sekali. Mungkin kemarin ada beberapa yang skip sehari-sehari, tapi gue masih melakukannya dengan baik. Ketika lo lihat video gue di awal, lo akan melihat namanya editing tuh yang simple banget. Gue cuman ngomong aja, gue cuman cut aja tuh video, dan gak ada yang namanya efek-efek atau mungkin hiasan-hiasan yang ngebangun video ini tuh gak ada. Dan kalau misalnya lo lihat dari awal video sampai video ini dibuat, itu editingnya selalu nambah, style editingnya selalu upgrade, dan juga cara bicara gue di depan kamera itu signifikan berubah. Gue sudah terlatih, gue membiasakan diri, mulai dari yang berantakan, gue konsisten sampai ke titik yang rapih, dan akan gue rapihkan terus sampai seterusnya. Kalau misalnya lo udah mulai belajar konsisten, lo udah rapihin dari yang berantakan sampai rapih, lo akan terhindar dari perfeksionis. Lo akan coba untuk create something yang bisa dikatakan, oh oke, karya gue yang ini udah cukup, akan gue benahi di karya selanjutnya. Yang ketiga, lo tahu apa arti kata selesai. Di buku ini, Effortless, itu ada juga dibahas soal apa itu kata selesai. Kenapa dibahas tentang kata selesai? Karena orang-orang yang terlalu perfeksionis, dia nggak pernah ada pikiran, oh ini harusnya selesainya kayak gimana. Dia nggak pernah ada pikiran kayak gitu. Contoh kayak misal gue, ketika gue mulai ngedit video nih, lo tahu kan kalau misalnya edit video tuh bisa dimasukin apa aja. Bisa dimasukin style-style apa itu bisa, diacak-acak tuh bisa. Dan lo bayangin, kalau misalnya gue masih terlalu perfeksionis, gue akan masukin banyak banget style-style editing di dalam video gue, dan pada akhirnya gue nggak akan pernah selesai itu video pertama, dan ya buang waktu, kebanyakan. Mungkin orang juga nggak akan suka. Jadi ketika gue udah tahu nih, oh kata selesai itu ketika gue udah editing video ini, udah gue masukin poin-poinnya, ada visual-visual menarik, ada poin-poin kata yang harus gue pop up, ada audio yang masuk, dan itu audio udah gue pakai terus dari video ke video, nggak pernah berubah. Ketika semua itu udah selesai, oke, selesai. Sampai situ. Dan ketika udah selesai, udah gak ada tuh kata-kata perfeksionis yang dimana gue harus upgrade videonya lagi, gue nambahin lagi, gue makan waktu lagi, nggak ada. Langsung selesai, langsung upload, udah. Kalau misalnya ada yang salah, udah nanti diperbaiki di next video. Yang keempat, hargai proses dan hargai kesalahan. Ketika kita berkarya, ketika kita membuat sebuah karya, balik lagi nih, gue mau kaitin lagi sama konten ya. Misalnya contoh gue bikin konten, gue berkarya nih, oke gue bikin konten deh di YouTube. Ketika gue masih terlalu perfeksionis, gue nggak pernah merasa yang namanya puas.
Jadinya apa? Jadinya gue nggak menghargai proses gue. Jadinya gue nggak menghargai kesalahan-kesalahan gue dalam pembuatan video. Kalau misalnya gue nggak menghargai proses gue, nggak menghargai kesalahan-kesalahan gue, mungkin yang terjadi adalah semua video yang udah gue buat, semua video yang udah gue edit itu langsung gue hapus. Dan gue nggak akan pernah bisa untuk berkarya selama-lamanya. Dan kalau misalnya lo udah bisa nerapin itu semua, lo akan jauh dari kata perfeksionis. Mungkin sebenarnya ada beberapa yang bilang ya, oh mungkin perfect atau perfeksionis itu bedanya apa ya? Ini kalau menurut pandangan gue ya. Mungkin ada beberapa hal yang kita harus memang tampil perfect, tapi nggak semuanya harus perfeksionis. Kayak misalnya gini, gue mau pergi ke sebuah acara, gue harus tampil perfect, ya kan? Gue harus tampil perfect. Kalau misalnya gue terlalu perfeksionis, yang ada gue malah makan waktu banyak, atau mungkin gue makan duit gue. Gue harus beli baju dulu, atau gue harus berdandan berjam-jam, yang dimana gue akan capek, gue akan terlihat lemas ketika datang ke acaranya, dan pada akhirnya semuanya malah jadi berantakan. So, jadi menurut gue, perfect itu bagus. Tapi perfeksionis itu jangan. Karena perfect, lo akan terlihat baik, tapi karena perfeksionis, lo mungkin akan terlihat semakin buruk. Gue Irfan Syahputra, and see you on next video. Agak telat, gue Irfan Syahputra, and see you on next video.